Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami PowerPoint tentang sistem komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salimah Lutfia. Nama saya Dia Lintang. Nama saya Aleta Salatafalia. Nama saya Azra Nabila. Saya Fatia Mutia. Interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Peranan sistem operasi. Sistem operasi atau operating system berperan dalam menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, manipulasi file, dan mengolah hardware. Sistem operasi juga berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan perangkat lain, mengalokasikan sumber daya, menjalankan program mendeteksi error, melakukan perhitungan, dan menjaga keamanan sistem. Sistem operasi menggunakan driver atau BIOS sebagai antarmuka dengan perangkat keras tersebut. Interaksi dengan perangkat keras. Device driver atau sering disebut driver saja adalah perangkat lunak kecil yang ditempatkan di hard disk. Driver akan memberikan informasi ke komputer cara berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, kartu jaringan, modem, sound card, VGA card, dan berbagai perangkat keras lainnya. Setiap perangkat keras harus mempunyai driver tersendiri yang dibuat khusus untuk sistem operasi tertentu. Jika digunakan pada sistem operasi lain, driver yang sesuai dengan sistem operasi tersebut harus disediakan. Selain RAM, komputer juga mempunyai memori jenis lain yang disebut dengan ROM. Memori jenis ini menyimpan data dan program-program dasar yang digunakan untuk mulai menjalankan komputer. Program dan data tersebut digunakan untuk mengenali serta menjalankan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, dan mulai menjalankan sistem operasi yang disimpan di hard disk. Program dan data tersebut sering disebut Basic Input Output System atau BIOS. Berdasarkan fungsi utamanya, BIOS dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sistem BIOS digunakan untuk mengolah perangkat-perangkat sederhana, startup BIOS digunakan untuk memulai menjalankan komputer, CMOS BIOS atau CMOS Setup digunakan untuk mengubah beberapa pengaturan di motherboard. Interaksi dengan perangkat lunak. Salah satu layanan yang diberikan oleh sistem operasi kepada aplikasi-aplikasi adalah layanan sistem call atau panggilan sistem. Layanan tersebut memungkinkan aplikasi tidak perlu menjalankan proses-proses yang umum dilakukan, tetapi cukup menggunakan layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call biasanya digunakan jika aplikasi ingin mengakses menggunakan sumber daya yang ada. Aplikasi akan meminta kernel untuk menyediakan sumber daya yang diminta melalui layanan sistem call. Sistem call biasanya digunakan pada saat proses-proses berikut. A. Saat aplikasi ingin membuat, menghapus, menulis, atau membaca file. B. Saat aplikasi ingin mengakses perangkat keras yang ada, seperti printer, scanner, dan yang lain-lain. C. Saat aplikasi membutuhkan koneksi dalam jaringan atau ke internet. 5. Pengguna komputer. Perkembangan teknologi informatika dalam bidang artificial intelligence, machine learning, big data, dan Internet of Things menyebabkan semakin banyak dan beragam aplikasi yang diciptakan dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Kelajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sensor, desain, dan neuroscience membuat semakin banyak jenis antarmuka dapat dirancang dan digunakan. Beberapa antarmuka agar digunakan dapat berinteraksi dengan komputer yaitu A. CUI, B. GUI, C. Bahasa natural, D. Menu driven, dan E. Layar sentuh. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. A. CUI atau yang bisa disebut Character User Interface. Tampilan teks tersebut digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna dan meminta input dari pengguna. Kemudian pengguna memberikan input menggunakan keyboard. B. GUI atau yang biasa disebut Graphical User Interface. Nah, ini merupakan antarmuka berupa grafis, menampilkan informasi dalam bentuk gambar dan juga teks. C. Bahasa natural. Bahasa natural adalah berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Pengguna memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer
agar memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan suara dalam bahasa yang dimengerti sang pengguna. Terus di sini ada menu driven, yaitu antarmuka yang digunakan pada komputer yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti ATM, mesin tiket, layanan self-check-in di bandara dan sebagainya. Layar sentuh. Nah, layar sentuh adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen. Itu biasanya di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur, dan fungsi yang ada di perangkat mobile. 6. Interaksi antara dua perangkat. Nah, interaksi tersebut dapat dilakukan jika dua komputer terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, langkah-langkahnya adalah 1. Menjalankan perintah pengaturan atau setting pada smartphone. 2. Pilih mobile hotspot dan tethering. Ketiga, pilih mobil hotspot. Terus kemudian memberikan nama dari hotspot yang ingin dibuat. Kemudian klik password untuk mengatur password. Selanjutnya, keluarkanlah dari pengaturan. Nah, langkah selanjutnya menjalankan layanan data pada smartphone Anda. Kemudian aktifkan mobile hotspot. 6. Jika smartphone lain atau komputer ingin terhubung melalui layanan hotspot yang sudah dibuat, maka nyalakan sinyal Wi-Fi di perangkat tersebut. 7. Pilih sinyal Wi-Fi dan masukkan password. Jika memiliki dua komputer yang terhubung pada satu hotspot, kita bisa saling mengakses file di antara kedua komputer tersebut. Caranya adalah langkah-langkahnya. 1. Klik pada direktori yang ingin dibagikan. Pada menu yang muncul, klik perintah Properties, kotak dialog untuk dokumen Properties yang akan ditampilkan. Yang kedua, klik tab Sharing, kemudian klik tombol Share. Kotak dialog akan ditampilkan. Ketiga, pilihlah nama pengguna, kemudian klik tombol Share. Direktori bernama file yang dipilih akan dibagikan melalui jaringan. Untuk selanjutnya, kita dapat mengakses direktori di komputer tersebut dengan mengetik alamat IP-nya di File Explorer. Direktori yang dibagikan di komputer tersebut akan ditampilkan. Mungkin akan diminta login untuk mengakses komputer tersebut, kemudian memasukkan nama pengguna dan password untuk login. Nah, cara interaksi dan berbagi file seperti yang telah dijelaskan dapat dilakukan di semua bentuk jaringan LAN ya. Selama kedua kelompok dapat saling berhubungan dan mengenali, proses berbagi file dengan cara tersebut dapat dilakukan. Lalu ada B, berbagai permasalahan pengguna komputer. 1. Komputer bekerja lambat. Penyebab lambatnya komputer dapat berasal dari masalah fisik atau beban kerja yang berlebihan pada komponen utama seperti prosesor, memori, dan hard disk. Untuk mengatasi masalah ini, pentingnya untuk memahami sumber masalahnya agar dapat menangani kinerja komputer yang lambat dengan lebih efektif. Ada program latar belakang yaitu background program. Penyebab umum komputer bekerja secara lambat adalah program latar belakang yang berjalan secara otomatis saat komputer dinyalakan, menghabiskan sumber daya. Untuk mencegah hal ini, kita dapat menghentikan program latar belakang agar tidak berjalan otomatis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Tekan tombol Ctrl plus Alt plus Del di keyboard. Pada menu yang muncul, klik perintah Text Manager, jendela teks. 2. Di jendela Text Manager, klik tab Startup. 3.
Lalu yang ketiga ada klik kanan pada program yang ingin dinonaktifkan. Pada menu pop-up yang muncul, klik perintah disabled. Selanjutnya, program tersebut tidak akan dijalankan lagi secara otomatis setiap kali komputer dihidupkan. Selanjutnya ada temporary file. Ketika komputer bekerja, ada banyak temporary file yang dibuat dan ketika proses selesai, file-file tersebut tetap ada walaupun tidak dibutuhkan lagi, sehingga membuat komputer menjadi lebih lambat. Cara membersihkannya adalah dapat dilakukan dengan menjalankan program disk cleanup utility. Cara lainnya adalah dengan membuka direktori temp di tempat file disimpan. Kemudian hapus secara manual temporary file tersebut. Lalu ada hard disk yang terlalu penuh. Agar dapat bekerja dengan kecepatan normal, setidaknya komputer harus memiliki ruang kosong di hard disk sekitar 200-500 MB. Jika ruangan kosong di hard disk kurang dari jumlah tersebut, akan menyebabkan komputer bekerja lebih lambat. Lalu ada perlunya memperbaiki hard disk. Adanya bagian hard disk yang rusak atau sering disebut bad sector. Hilangnya bagian file atau data corrupted, dan susunan penempatan file yang tidak teratur. Lalu ada membersihkan malware. Malware yang ada di komputer seperti virus, spyware, adware, dan malware lainnya sering kali menghabiskan sumber daya yang banyak karena malware biasanya akan menjalankan proses-proses tertentu secara terus-menerus dan tidak terkendali. Akibatnya, komputer bekerja dengan lebih lambat. Oleh karena itu, komputer harus dibersihkan dengan menjalankan antivirus dari malware yang mengganggu untuk menjaga kinerja komputer tetap baik. Lalu ada umur komputer. Komputer dengan umur yang lebih tua cenderung bekerja lebih lambat. Selain perangkat kerasnya sudah tidak bekerja sebaik yang baru, program-program baru yang juga biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih besar, penambahan kapasitas memori dan hard disk mungkin dapat membantu, walaupun belum tentu kinerjanya maksimal. Ketika menambahkan kapasitas sebuah perangkat, perlu diperhatikan kesesuaian perangkat tersebut dengan perangkat yang sudah terpaksa. Lalu ada install ulang atau reinstall. Salah satu cara pintas dan ampuh adalah menginstal ulang sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Jika hal ini dilakukan, pastikan Anda sudah mengcopy semua data yang penting ke tempat penyimpanan yang lain. Lalu ada prosesor terlalu panas. Prosesor yang terlalu panas akan menyebabkan kinerja komputer menurun. Oleh karena itu, prosesor akan mengurangi kecepatan untuk menjaga suhu tidak melebihi yang ditentukan. Lalu ada konflik antara perangkat keras. Konflik antara perangkat keras dapat menyebabkan kinerja komputer menjadi turun. Periksalah melalui jendela Device Manager dan tidak ada konflik antar perangkat keras. Selesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu. Lalu ada update Windows. Ada kalanya sistem operasi seperti Windows memiliki bug yang dapat menyebabkan masalah dan berujung pada lambatnya kinerja komputer. Biasanya hal tersebut diperbaiki dengan mengeluarkan update file. Oleh karena itu, dengan menginstal update file terkadang diperlukan untuk memperbaiki kinerja komputer. Lalu ada update driver. Driver perangkat keras seringkali perlu diupdate untuk mendapatkan kinerja komputer yang terbaik. Lalu yang terakhir ada menjalankan ulang atau reboot. Proses menjalankan ulang komputer seringkali dapat menjadi solusi dari komputer yang lambat. Seringkali penyebab hal tersebut merupakan gabungan dari beberapa penyebab, sehingga permasalahan semakin sulit diidentifikasi.
Namun, jika Anda cermat memperhatikan bagaimana histori kinerja komputer, apa yang Anda lakukan ketika bekerja dengannya, dan gejala-gejala apa yang sering muncul, akan membuat Anda lebih mudah menemukan sumber penyebab masalah. Yang kedua, ada komputer macet total. Kadang-kadang komputer mengalami macet total atau freeze, atau berhenti merespon, atau lebih dikenal dengan istilah hang. Pada kondisi seperti ini, komputer akan menjalankan dan menampilkan proses terakhir yang dilakukan dan berhenti merespon perintah pengguna. A. Perangkat lunak tertentu. Ada beberapa penyebab suatu perangkat lunak menyebabkan komputer macet total, di antaranya kapasitas perangkat keras yang tidak memenuhi kebutuhan perangkat lunak, adanya file-file yang diperlukan oleh perangkat lunak yang hilang atau rusak, dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah macetnya komputer karena perangkat lunak tertentu, melakukan instalasi ulang atau mengupdate perangkat lunak dengan keluaran terbaru bisa menyelesaikan permasalahan. B. Terlalu banyak aplikasi yang dijalankan. Jika menjalankan aplikasi-aplikasi terlalu banyak sekaligus, maka menggunakan sumber daya untuk setiap aplikasi tersebut akan semakin sedikit. Untuk menjaga masalah ini, sebaiknya tutuplah aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi sebelum menjalankan aplikasi yang lain. C. Driver. Kadangkala, jika driver yang digunakan tidak sesuai atau rusak, dapat menyebabkan komputer berhenti bekerja. Untuk mengatasi masalah seperti ini, mengupdate atau menginstal ulang driver perangkat tersebut akan dapat menyelesaikan permasalahan. D. Komputer terlalu panas. Komputer yang terlalu panas dapat menyebabkan komputer berhenti merespon perintah pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat mengecek apakah kipas atau sistem pendingin prosesor bekerja dengan baik. Pengecekan dapat dilakukan dengan pengecek putaran kipas menggunakan BIOS setup, utility, atau pemeriksa secara fisik. E. Masalah hardware. Penggantian perangkat keras seringkali menyebabkan terjadinya hang pada komputer, karena perangkat keras yang baru tidak sesuai dengan perangkat keras yang lain, atau perangkat keras yang baru menggunakan driver yang tidak sesuai. Kita dapat melakukan perbaikan dengan cara memastikan apakah perangkat keras tersebut mempunyai driver yang sesuai atau mengganti perangkat keras dengan yang lebih sesuai. F. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi seperti Windows kadang-kadang menjadi penyebab komputer tidak merespons perintah pengguna. Hal itu disebabkan adanya proses yang menggunakan file-file yang sudah rusak, corrupted, atau hilang. Berikut langkah-langkah untuk menangani komputer yang sedang mengalami macet total. Pertama, tekanlah tombol numlock atau caps lock pada keyboard. Jika lampu indikator dari kedua tombol masih bekerja on-off, berarti komputer masih merespons perintah keyboard. 2. Tekanlah tombol CTRL plus ALT plus DEL. Pada pilihan perintah yang muncul, pilih Test Manager. Jendela Test Manager akan ditampilkan. Yang ketiga, pada jendela Test Manager, perhatikan penggunaan sumber daya oleh masing-masing aplikasi yang sedang dijalankan. Yang keempat, klik kanan di aplikasi yang paling banyak menghabiskan sumber daya pada menu pop-up yang muncul. Klik perintah N-Test untuk menghentikan aplikasi tersebut bekerja dan mengembalikan sumber daya yang dipakai. 3. Berbagai jenis permasalahan yang lain. A. Adalah operasi ilegal. Ketika sistem operasi atau prosesor menerima perintah atau instruksi dari program yang tidak dikenali, akan muncul banyak operasi ilegal. Ada banyak alasan munculnya sebuah pesan operasi ilegal. Di antaranya adanya program dari pihak ketiga yang tidak dikenal namun dijalankan di komputer. Yang kedua ada file yang rusak atau corrupted. Yang ketiga ada virus dan malware yang lain. Dan yang keempat ada kerusakan di memori atau yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan solusi yang sesuai, kita harus memastikan terlebih dahulu nih penyebab dari munculnya operasi ilegal tersebut. Hal ini dapat dicari tahu dari pesan dan nomor kesalahan yang ditampilkan dan mencari penyebabnya di internet. Nah, yang kedua ada komputer merestart ulang. Ketika bekerja dengan komputer, kadang-kadang komputer melakukan
restart ulang tanpa peringatan terlebih dahulu. Jika hal ini terjadi, ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Di antaranya ada file yang hilang atau rusak dari aplikasi yang dijalankan. Ada virus yang menjalankan proses tertentu dan suhu di prosesor terlalu tinggi ataupun yang lainnya. Nah, hal-hal yang dapat dipilih sebagai solusi diantaranya menginstal ulang program aplikasi dan drivernya yang perangkat keras atau menjalankan antivirus, menginstal ulang atau melakukan update sistem operasi, serta memeriksa memperbaiki sistem pendingin prosesor. Nah, yang ketiga C, hilangnya file dan lain-lain. Masalah lain yang sering muncul pada komputer dengan sistem operasi Windows adalah hilangnya atau rusaknya file. Hal ini dapat berakibat pada tidak bekerjanya aplikasi tertentu sampai pada yang lebih fatal, yaitu tidak bekerjanya sistem operasi. Hilangnya file dan lain-lain dapat disebabkan oleh virus atau malware yang lain. Nah, yang ada di komputer atau akibat aplikasi yang di-uninstall di mana ada file yang dihapus dan ternyata tidak digunakan juga oleh aplikasi yang lain. Jika hilangnya file dan lain-lain menyebabkan aplikasi tertentu tidak bekerja, hal ini dapat diperbaiki dengan cara mendownload, menginstal ulang, atau melakukan update dalam aplikasi tersebut. Hanya saja, jika hal ini dilakukan, pastikan file yang di-download berasal dari produsen perangkat lunak yang digunakan dan bukan dari pihak lain. Jika file dan lain-lain yang hilang menyebabkan Windows tidak dapat bekerja, ada kalanya kita perlu menjalankan dalam versi safe mode. Selanjutnya, lakukan update sistem operasi dan jalankan ulang komputer dengan mode normal. Yang D, fatal exception error. Fatal exception error terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi dan sistem operasi tidak dapat menangani atau bekerja dengan error tersebut. Biasanya, hal ini ditandai dengan layar biru yang disertai dengan pesan dan nomor error. Akibatnya, komputer hanya dapat dimatikan atau dijalankan ulang. Ada banyak penyebab dari fatal exception error, termasuk kerusakan sistem operasi, kerusakan memori dan hard disk, prosesor yang terlalu panas, gangguan virus, ataupun sebagainya. Cara yang paling baik untuk penanganannya adalah dengan melihat nomor kesalahan, memeriksa penyebabnya di internet, kemudian menjalankan solusi yang sesuai. Nah, yang kelima atau yang E, koneksi internet yang lambat. Lambatnya koneksi internet dapat terjadi karena adanya pengguna lain yang mendownload file dengan ukuran yang besar. Komputer yang bekerja lambat, browser yang bermasalah, web server yang dituju memiliki koneksi yang buruk, lokasi web server yang jauh, pemeliharaan jaringan yang buruk, atau adanya virus atau malware yang menghabiskan bandwidth, dan lain-lainnya. Usaha perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan penyebab masalah yang timbul. Meskipun beberapa masalah seperti lokasi web server yang jauh dan kinerja web server yang buruk tidak dapat diselesaikan karena masalah tersebut bukanlah bagian dari kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika dari kami banyak sekali kesalahan yang ada pada kata-kata kami atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.